Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ina Putri Iya, Wulandari, suara CBP saya jelas angkatan ya? 9. Iya, dan rekan saya, Saya Weni Desmawita. kami akan mempraktikkan coaching dengan saya, Ibu Ina yang pertama akan menjadi coach-nya terlebih dahulu. Kita akan mulai. Baik, ayo Bu Eni silakan. Ya. Assalamualaikum Miss Ina. Waalaikumsalam Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Miss, kalau tidak mengganggu waktunya Miss Ina, saya nih. Boleh silakan Bu Weni. Kebetulan saya sedang senggang nih. Memangnya masalah terkait apa ya Bu Weni? Jadi begini Miss Ina, kemarin saya baru saja melakukan supervisi dengan kepala sekolah. Lalu ada hal yang sangat ditekankan oleh kepala sekolah terkait pembelajaran yang saya lakukan. Nah, menurut beliau pembelajaran yang saya lakukan masih teacher center atau berpusat pada guru. Sehingga belum menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Oh, begitu ya Bu. Lalu, Iya. kira-kira nanti apa yang Bu Weni inginkan dari hasil percakapan ini Bu? Ya, saya harap dengan percakapan diskusi kita ini, saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk dari kepala sekolah kemarin dan tentunya dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran saya di kelas Oh, nantinya begitu gitu. ya Bu Weni. Kalau menurut Bu Weni, kriteria apa yang akan menjadi keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Menurut saya, pertemuan ini akan dikatakan berhasil ketika nantinya saya memiliki strategi pembelajaran yang bagus untuk menghindari ceramah berlebih dalam pembelajaran dan saya akan bisa memecahkan masalah ini. Jadi saya nantinya tidak melakukan pembelajaran ceramah lagi gitu. Oh, baiklah Bu Weni kalau begitu. Semoga percakapan kita dapat membantu ya Bu untuk mencari solusi terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan nanti ke depannya. Ya Miss, semoga saya harap juga demikian ya Miss ya. Semoga ini mendapatkan Mhm. solusinya. Ya, amin. Baiklah, kalau gitu sekarang coba Bu Weni tolong ceritakan dulu detail apa saja yang terjadi kemarin ketika supervisi. Jadi begini Miss, kemarin ketika saya supervisi dengan kepala sekolah, saya mengajar di kelas 8B. Sepertinya sampai A persepsi semua berjalan dengan lancar dan baik alhamdulillah. Namun begitu di kegiatan inti Miss, saya memang tidak bisa menghilangkan kebiasaan saya untuk langsung menggunakan PPT dan mulai menjelaskan kepada siswa tentang konsep dan seluruh isi dari materi yang kami pelajari saat itu. Jadi seperti Begitu. itu, Miss. Iya, Iya. heeh. Lalu, apakah Bu Weni selalu menggunakan metode ceramah seperti itu setiap kali mengajar? Kalau diingat-ingat sepertinya iya, Miss. Karena saya selalu begitu, ya jadi sudah kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan. Karena kan kita pengen menjabarkan semua materi kepada siswa. Oh, baiklah. Kalau begitu menurut Bu Weni, mengapa hal itu terus terjadi dan selalu Bu Weni lakukan di kelas? Kira-kira apa ya, Miss, ya? Mungkin karena saya ini sudah lama mengajar mengajar ya, Miss, ya? Termasuk Mhm. angkatan lama juga gitu ya, faktor usia gitu ya. Jadi walaupun sekarang sudah Mhm. banyak berganti kurikulum, bervariasi Mhm. kurikulum, mindset saya masih belum bisa berubah sepenuhnya ini, Miss. Nah, bagaimana tuh, Oh, Miss? iya. Lalu kira-kira menurut Bu Weni kenapa ya hal itu bisa terjadi?
Mungkin, karena saya mengajar IPS kali ya, Miss, ya, kurikulum pembelajaran saya itu atau materi saya itu kan banyaknya cerita gitu ya, Miss, ya, banyak Mhm. bacaan-bacaan gitu kan, teori-teori. Jadi ya bagaimana anak bisa paham gitu kalau tidak dijelaskan gitu. Jadi di mindset saya seperti itu. Apalagi materi berupa penjelasan, ciri-ciri, dan proses Mhm. itu banyak sekali, sehingga saya tetap menggunakan metode seperti itu, Miss, gitu. Begitu ya, Bu. Jadi karena Ibu Iya, juga mengajar IPS ya. iya, Miss. Lalu kalau materi yang Ibu ajarkan kemarin ketika supervisi apa, Bu? Kemarin itu kebetulan saya sedang mengajarkan tentang proses terjadinya bumi, Miss. Jadi Mmm, saya menjelaskan semua proses terjadinya bumi kepada murid. Apa, mmm, penyebabnya melalui mhm, PPT yang saya siapkan, sangat banyak sekali itu materinya. Nah, ja jadi, mhm, saya menjabarkan itu semuanya dari yang tadi pengertiannya, mhm. ciri-cirinya gitu ya, Miss, ya. Sehingga, saya memang menggunakan metode ceramah tadi, gitu. Oh, lalu, apa yang anak-anak lakukan kegiatannya pada saat Ibu Weni menjelaskan? Ya, karena saya hanya menyampaikan secara berceramah ya, Miss, ya, Mhm, mungkin anak-anak mhm. juga hanya mendengarkan ya, ketika saya Oh, menjelaskan, semua fokus melihat PPT yang saya tayangkan, gitu. Jadi mereka juga, tidak ada timbal baliknya gitu, Miss. mmm, baiklah kalau begitu. Jadi kalau menurut Bu Weni dengan, penjelasan yang Bu Weni lakukan, apakah siswa sudah aktif dalam melakukan kegiatan di kelas? Nah, kalau dikaitkan dengan kurikulum yang sekarang nih ya, Miss, ya, Mhm, sepertinya belum. Mungkin, mhm, kalau sekarang itu kan diminta anak itu kan harus aktif ya, Miss, ya. Jadi betul. mungkin, saya itu masih masih pasif dalam penyampaian pembelajaran tersebut, gitu. Jadi sekarang Bu ini sudah menyadarinya ya, bahwa kegiatan anak-anak itu sepertinya agak kurang gitu di kelas Bu ini, sehingga Mhm, hanya menjadi pendengar saja dan pasif. iya, heeh. Iya, Miss, sepertinya seperti Mmm, itu ya, Miss, ya, mhm. heeh. Nah, sekarang jadi sebaiknya bagaimana menurut Bu Weni kegiatan anak-anak di kelas itu seharusnya? Nah, jadi ini loh, Miss, menurut saya Mhm, sebaiknya anak-anak harus lebih aktif ya, Miss, ya, setelah kita mempelajari guru penggerak ini, bukan mhm, hanya anak-anak itu bukan hanya menjadi pendengar bagi kita, mereka juga bisa mencari mmm, informasi-informasi di luar gitu kan ya, Miss, ya. iya. Jadi untuk itu mungkin saya harus lebih bervariasi lagi dalam penyampaian metode pembelajaran gitu. Iya benar sekali Bu Weni, sebaiknya memang seperti itu ya, bila ingin mewujudkan Mhm. pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu, kira-kira situasi seperti apa yang Bu Weni inginkan ke depannya? Nah, mungkin untuk mewujudkan supaya murid itu aktif ya, Miss, ya, Mhm, dan dapat mencari sendiri konsep-konsep materi yang dibahas tanpa perlu saya jelaskan, mungkin, mhm, saya itu melakukan pembelajaran diskusi ya, Miss, ya, mereka menggali sendiri apalagi kan materinya tentang bumi ya, Miss, ya. mhm, Mungkin saya mhm, menyediakan alat-alat peraganya gitu, biar mereka itu mmm. lebih aktif lagi gitu. Iya, wah itu idenya sangat bagus sekali ya Bu Weni ya, bila dapat dilakukan di kelas. Lalu kira-kira gimana pembelajaran aktif itu dapat diwujudkan di kelas secara nyata Bu Weni? Coba boleh Nah, diceritakan? oke, mungkin Mhm, saya, akan melakukan mhm, kelompok kali ya, Miss, ya. Karena kan kita juga mmm, sudah belajar di guru penggerak ya, sudah diajarkan benar juga, benar. biar anak itu lebih aktif gitu kan, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, Miss, ya. Nah, Mhm, saya bagi anak itu menjadi beberapa kelompok kecil. Semoga mereka itu menjadi aktif dalam menggali materi tersebut, gitu. iya bagus sekali itu Bu rencananya. Lalu, eee, apa yang akan Ibu lakukan nanti ketika, dalam berkelompok itu? Supaya nanti siswa bisa menggali sendiri konsepnya tanpa perlu Ibu Weni jelaskan. Kira-kira gimana Bu?
Nah, mungkin saya memberikan contoh kepada Mhm, murid tersebut, misalnya mhm. bumi tadi materinya Contoh ya, iya, Mas, ya. contoh Iya, dalam bentuk apa kiranya nanti yang bisa mudah video dipahami? mungkin kali ya, Mhm, bentuknya video saya kasih tahu ke mereka. Nah, setelah saya memberikan mhm, contoh-contoh tersebut, nah saya paparkan ke mereka, terus saya berikan alat peraga sama mereka, mereka menggali sendiri. Oh ya, lokasi mereka ada di mhm. mana gitu ya, mereka Iya, lihat di globe gitu kan ya. Atau mhm. kalau mereka lebih pahamnya dengan atlas, mungkin mereka saya sediakan atlas atau mereka membawa atlas lagi gitu ya. Nah, sehingga mereka tahu tentang lokasi yang mereka, tempati sekarang ini, gitu. Iya, itu bagus juga tuh, Bu, ya, untuk dijadikan bahan amatan, ketika berkelompok ya. Iya. Mmm, lalu, jadinya sepertinya anak-anak akan lebih memahaminya gitu ya, Bu, ya, apabila melihat bendanya secara langsung gitu. Lalu, kira-kira apa ada lagi, Bu, yang dapat dilakukan selain mengamati alat peraga tadi seperti globe dan atlas? Nah, sekarang itu kan ada juga aplikasi apa namanya, di Google itu ya, Miss, ya, tentang Iya iya, art gitu kan ya. betul Nah, betul. mungkin saya akan memaparkan ke mereka secara garis besarnya, saya cari, Mhm tentang bumi gitu kan ya. Nah, mhm. terus saya ambil lagi secara lebih kecilnya, oh mereka adanya di posisi mana. Saya rasa dengan cara memaparkan video tersebut, mereka Mhm. lebih aktif dan mereka lebih antusias kali ya, Miss, ya. Mungkin dengan cara Bener seperti itu bener kali bener. ya, Miss, ya? Iya, bisa jadi tuh, Bu, itu kayaknya lebih menarik lagi deh ya kalau misalnya pakai video, anak-anak pasti akan lebih antusias, bila memperhatikan audio visual seperti itu ya, karena sekarang kan memang, digitalisasi yang dekat dengan anak-anak ya memang, video gitu ya. Lalu, selanjutnya kira-kira apa rencana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Weni lakukan lagi? Kegiatan yang akan saya lakukan lagi, mungkin saya akan mengubah rencana pembelajaran yang dulu mindset Mhm, saya kan guru yang aktif ya, Miss, ya. Nah, mhm. sekarang saya membalikkan siswa yang aktif dengan kita memberikan, tuntunan kepada mereka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi anak itu kita tuntut untuk lebih aktif dalam suatu pembelajaran, dengan kita Mhm, membimbing mereka gitu, iya, menggali kodrat yang ada pada diri mereka, sehingga mereka menemukan, kodrat mereka sendiri mmm, gitu. wah bagus sekali Bu rencananya ya dengan demikian, penjelasan terkait proses terjadinya bumi tadi, jadi bukan lagi dari Bu Weni yang menerangkan gitu ya, tetapi mereka sudah dapat menuliskannya sendiri dari, pengamatan video tadi gitu ya Bu ya? Iya, Mhm, eee eee mhm? Lalu kira-kira, mulai sekarang apa yang akan Bu Weni persiapkan untuk pembelajaran yang seperti sudah Bu Weni rencanakan tadi? Mungkin, saya akan mengubah rencana pembelajaran Mhm saya dan saya akan mhm mengubah kegiatan inti, saya di awal dengan mengelompokkan siswa, lalu mereka mengamati video tersebut secara bersama-sama gitu kan ya. mhm. Lalu saya akan meminta mereka menuliskan berdasarkan amatan mereka tentang video tersebut gitu ya. Masya Allah, bener-bener itu Iya, rencana yang bagus tuh, Bu. mhm. Karena semuanya kan diawali dari perencanaan yang baik ya, Bu, ya. Iya, betul, Miss. Iya, jadi silakan nanti Bu Weni bisa mengubah kembali rencananya ya, sesuai dengan yang sudah Bu Weni rencanakan gitu. Lalu nanti, kalau untuk kegiatan pelaksanaannya seperti apa, Bu? Mungkin saya harus menyiapkan bahan belajarnya dulu ya, Miss, ya, sebelum Mhm memulai kelas. mhm. Nah, jadi seperti itu biar anak lebih aktif lagi gitu kan ya. Mhm. Jadi saya lebih fokus untuk menyiapkan bahan pembelajarannya Wah, gitu. tentu saja tuh Bu Weni, itu penting banget tuh bahan belajarnya. Kira-kira bahan belajarnya apa saja yang perlu Bu Weni siapkan terkait dengan rencana Bu Weni tadi? Nah, berarti setiap sebelum pembelajaran Mhm saya akan menyiapkan video yang akan saya mhm perlihatkan ke mereka nantinya. Saya juga mhm harus menyiapkan media pembelajaran dan juga mhm sarana-sarananya. Jadi seperti itu, Miss. mhm. Jadi, saya itu memang Oh harus iya, benar-benar menyiapkan,
perencanaan yang mateng gitu supaya anak itu lebih aktif lagi Mhm. gitu. Iya. Tadi Bu ini menyebutkan tentang media pembelajaran dan juga sarana. Kira-kira, Mhm. media pembelajaran dan sarananya apa saja tuh Bu ini yang perlu disiapkan? Nah, untuk menunjang itu mungkin laptop kali ya, Miss, ya. Mhm. Terus karena ada Mhm. videonya juga, saya menyediakan speaker juga, pengeras suara, Mhm. dan biar mereka Mmm. lebih, asik lagi, lebih nyaman lagi, mungkin saya menyediakan Mhm. proyektor juga ya, untuk mereka, Mhm, sehingga mereka betul. itu lebih nyaman gitu di dalam kelas gitu, Mhm. menyaksikan materi apa yang akan saya sampaikan nantinya, gitu. Wah, mantap persiapannya ya Bu Eni ya. Lalu, kalau untuk ke siswanya sekarang, apa yang perlu disiapkan agar, mereka nanti bisa mengikuti alur dan panduan sesuai dengan yang Bu Eni inginkan? Saya juga harus menyiapkan LKPD, Mhm. Mhm. terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mereka isi sesuai dengan Mmm. hasil pengamatan mereka terhadap video yang saya tampilkan, gitu. Wah, benar sekali Bu Eni. Kalau pakai LKPD pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu dari Bu Eni, mereka jadi bisa mengetahui ya Mhm. garis besar apa saja yang harus mereka perhatikan selama menonton Iya. videonya. Betul, betul banget, Mhm. Miss. Dan hal itu juga akan membuat lebih aktif, dalam mencari Mhm. konsep Iya, sendiri, gitu. betul. Di sana Mhm. sepertinya nanti sudah terlihat ya Bu Eni aktivitas belajar anak yang lebih aktif. Iya. Lalu kira-kira kapan Bu Eni akan mulai melakukan hal itu? Baiknya kira-kira kapan ya, Miss, ya? Mungkin secepatnya Mmm. kali ya, Miss, ya, karena saya sendiri juga sudah tidak sabar ini, jadinya untuk segera melakukan langkah-langkah perubahan yang akan saya lakukan setelah saya, disupervisi oleh kepala sekolah. Mhm. Mungkin seperti akan, Nah. seru ya, Mhm. saya lakukan pembelajaran tersebut, tetapi juga untuk siswa yang ada di dalam kelas, gitu. Iya, wah bagus sekali Bu Eni. Saya harap juga Heeh. semoga tidak ada halangan berarti ya, supaya Bu Eni bisa melakukan Iya. rencana perubahan ini secepatnya. Lalu, kira-kira selanjutnya siapa yang akan Bu Eni hubungi untuk dapat, mendukung Bu Eni dalam rencana Bu Eni melakukan kegiatan tadi? Mmm, Mungkin nanti saya juga akan meminta bantuan Miss Ina kali ya, untuk menjadi pengamat gitu ya, Mhm. dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu kan ya. Mhm. Saya ingin meminta feedback, lagi, kira-kira Mhm. tentang perubahan yang saya lakukan sebelum nantinya Mhm. saya akan disupervisi kembali oleh kepala sekolah gitu kan ya, sebagai kita, Mhm. rekan CGP ya, biar kita saling berbagi gitu. Tentu saja Bu Weni, siap dengan senang hati. Saya juga tidak sabar nih untuk melihat perubahan rencana dari Bu Weni secara langsung nanti di kelas seperti apa. Tentunya nanti juga bisa akan saya jadikan sebagai inspirasi juga ketika pembelajaran saya di kelas, gitu. Oh gitu. Terima kasih banyak ya Miss Ina ya. Saya juga, karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi Mhm. dengan saya hari ini, Mhm. sehingga saya mendapat pencerahan tentang solusi apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan, masalah saya, ke depannya gitu ya Miss Ina Iya ya. Bu Weni, sama-sama. Justru tadi Bu Weni lah yang mampu mengeksplor sendiri gagasan-gagasan yang luar biasa. Baiklah kalau begitu Miss Ina, saya Mhm. harus segera, mengubah rencana pembelajaran Mhm. saya Miss Ina ya. Mhm. Terus saya sudah nggak sabar nih untuk melakukan penerapannya gitu kan ya, biar saya bisa, menciptakan atau apa namanya, suasana kelas yang lebih nyaman lagi untuk Mhm. murid gitu kan ya, biar murid itu dia nggak hanya mendengar terbaik seperti Heeh. radio gitu ya, Miss, ya, sehingga mereka Bener. lebih baik lagi ke depannya gitu, sesuai dengan Amin. saran, Ki Hajar Dewantara gitu. Iya, amin. Baiklah kalau gitu Bu Weni, saya doakan semoga lancar dan sukses ya Bu. Iya, terima kasih banyak ya, Miss Ina ya, untuk bantuannya hari ini sehingga saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa.
Baik Miss Ina, terima kasih banyak atas support-nya. Semoga ke depannya Miss Ina ada waktu ya untuk meluangkannya untuk saya flashback kembali apa yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih juga Bu Weni. Iya, sama-sama Miss Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Weni. Sedang apa nih kalau boleh tahu? Oh, waalaikumsalam Miss Ina. Ini biasalah, lagi ngoreksi tugas-tugas anak-anak ya. Kan tugas kita sebagai Mmm. guru ya Miss Ina ya. Oh, maaf Bu Iya. Weni, kalau misalnya saya mengganggu waktunya sebentar boleh nggak? Karena ada sedikit yang ingin saya bicarakan nih ke Ibu. Oh, tentu saja Miss Ina, dengan senang hati. Kebetulan ini juga sudah mau selesai kok tugas-tugas yang Mmm. saya koreksi gitu. Oh, baik, alhamdulillah kalau gitu. Mmm, ngomong-ngomong apa yang ingin, Miss Ina bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali ya. Iya nih Bu, akhir-akhir ini jadi, saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Jadi makanya saya memutuskan untuk berbicara dengan Bu Weni. Oh, baik Miss Ina. Semoga Mhm, dengan pertemuan kali ini ya Miss Ina ya, mendapatkan solusi atas, keresahan yang Miss Ina alami gitu ya, dan mhm, dapat membantu, mencari solusinya. mhm, amin. Coba Ibu ceritakan, apa yang membuat Ibu merasa resah saat ini? Ini loh Bu, gini, kemarin itu kan saya ditegur oleh salah satu orang tua murid terkait permasalahan yang dialami Mhm. anaknya di kelas. Mmm, permasalahan apa, Bu, hingga Ibu mendapat teguran dari orang tua murid? Coba Ibu jelaskan secara detail peristiwanya. Jadi kemarin itu saat pulang saya ditemui oleh salah satu wali murid yang Mhm. anaknya mendapatkan perlakuan bullying secara verbal di sekolah. Mmm. Lalu saya ajak wali murid tersebut untuk menceritakan Mhm. permasalahannya secara detail di ruangan saya, seperti Mhm. Lalu menurut Ibu, bagaimana kira-kira untuk menanggapi permasalahan tersebut, Miss Ina? itu dia Bu, pertama, apa ya, mungkin baiknya saya akan memanggil murid, yang melakukan masalah bullying verbal Mhm. tersebut kali ya, Bu, ya. Lalu, eee, apakah Iya. murid tersebut melakukan perbuatan Ibu melakukan perbuatan itu gitu. Ibu tahu Bima? Iya, heeh. Nah itu Heeh. jadi, murid yang dituduh melakukan bully itu adalah si Bima, Bu. Nah nanti Oh. kalau misalnya, ternyata memang benar Bima melakukan hal tersebut gitu ya, maka saya Mhm. juga harus memberikan, sanksi yang tegas terhadap Bima. Mhm. Gimana menurut Ibu? Oh. Nah, menurut saya nih ya, Miss, ya, menanggapi, Mhm, permasalahan bullying yang dihadapi oleh murid ya, terutama untuk mhm, Bima, anak yang melakukan bullying tersebut, cara penanganannya jangan langsung memberikan sanksi, Miss. Tapi sebelum mmm, sanksi alangkah baiknya kita panggil orang tua Bima terlebih dahulu, gitu. Biar, nanti mmm. permasalahannya bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik. Oh iya betul sih, saya memang Mmm. rencananya juga mau memanggil orang tuanya gitu ya, tapi saya masih belum paham nih Bu, apakah saya akan Mmm. memanggil dengan mengeluarkan surat atau lewat WA pribadi aja ya Bu baiknya? Oh begitu, Bu. Jadi Ibu masih bingung nih ya untuk menghubungi orang tua Bima gitu ya, Bu, ya? Mhm, Oh, karena mhm, Ibu belum tahu cara terbaik mana yang akan Ibu lakukan untuk memanggil orang tua Bima. Menurut Ibu bagaimana dengan sikap Bima yang seperti itu? Yang sudah melakukan bullying verbal terhadap temannya dan orang tua korban tidak terima gitu.
Gitu ya Bu ini ya. Apa yang akan Ibu lakukan setelah itu untuk menyelesaikan permasalahan Bima ke depannya? Apa ya, mungkin langkah awal saya Bu Eni, saya kayaknya akan menerapkan restitusi dulu kali ya terhadap permasalahan tersebut dan, Mhm. menemui kepala sekolah, lalu Mhm. menceritakan terkait, peristiwa bully verbal yang sudah dilakukan oleh Bima. Mhm. Nah itu, apa ya, mungkin saya juga bisa nanti meminta bantuan kepada guru BK. Gimana Bu ini? Oh, jadi Ibu akan meminta bantuan ke guru BK ya Ibu ya, untuk Mhm, menyelesaikan masalah Bima tersebut ya. Nah, mhm. lalu bagaimana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Eee, Seperti yang tadi sudah saya katakan mungkin saya akan Mhm. panggil Bimanya juga gitu ya, karena saya Iya. juga pengen ngobrol nih terus terang sama Bima, Mhm. terkait hal-hal kenapa sih dia suka, bully verbal gitu sama Iya. teman-temannya dan, mengejek ya, cenderung mengejek dengan Iya, teman-temannya gitu. Dan betul. nanti, saya akan mempertemukan orang tua Bima juga dengan korban gitu. Jadi supaya tahu gitu apa yang korban, rasakan gitu ya terkait dengan Mhm pembulian yang mhm. dilakukan oleh Bima. Gimana menurut Bu Oh, ini? sangat bagus sekali itu Miss Mhm, Ina, karena supaya mhm, permasalahannya selesai dan Bima tahu mhm, konsekuensi apa yang akan didapatkannya setelah melakukan bullying tersebut. Dan orang tua lebih mengawasi dan memberikan pemahaman terhadap anaknya, terhadap perilaku apa yang sudah, dilakukan, di sekolah gitu kan. Jadi seperti itu, Miss. iya setuju setuju. Nanti saya akan Iya. coba lakukan deh seperti itu. Ya, oke. Syukurlah ya, Miss, ya, Mhm, semoga kita sebagai guru bisa memberikan pemahaman terhadap murid kita tentang perilaku yang dilakukannya. Apalagi bullying ini ya, Miss, ya, mhm. lagi maraknya sekarang kan ya. Nah Iya ini benar ini. iya betul. Jadi kita sebagai guru memang harus, lebih lebih tegas lagi untuk Mhm. menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah kita masing-masing, gitu. Iya, kalau menurut saya sendiri, mengenai Nah, terus Bima, apa saya harap langkah sih juga dia selanjutnya bisa apa, Miss? menyadari Oh, atas kesalahannya mhm, ya, Bu, ya, dan, saya juga berharap nih orang tua Bima tuh nanti bisa menyadarinya setelah kita ada, pemanggilan tadi dan melakukan, restitusi kepada mereka. Dan, semoga saja nanti orang tua korban juga bisa berterima dan mau berdamai gitu ya, Bu, ya? iya. Semoga ya, Miss, ya, apa yang kita Iya, lakukan dengan cara restitusi tadi mhm, kan ya, terus orang tua juga mau berdamai untuk penyelesaian masalah yang terbaik gitu ya, Miss, ya. Karena kita, mhm, sebagai guru, ingin mencari apa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara yang baik gitu ya, Miss, ya. mhm, Jadi untuk Bima ini, dia adalah pelaku gitu kan ya. Nah, dia harus berlapang hati untuk, menyelesaikan permasalahannya gitu. ya semoga aja nanti, ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Eni ya. Terima kasih banyak loh Bu Iya. Eni ini atas waktunya. Iya, sama-sama ya Miss Ina ya, semoga Nanti setelah ini saya juga pasti akan segera, mendapat melakukan pemanggilan terhadap Bima. suatu pencerahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bima tersebut. Mhm, Itu bagus baik, Miss Ina, memang, harus mhm, dibicarakan ya, dengan Bima, dengan orang tuanya, jadi biar permasalahan ini, bisa selesai. Kalau bisa jangan sampai permasalahan iya, ini ke yang selanjutnya gitu kan ya, dengan cara kekeluargaan gitu ya mhm. Miss Ina ya. Baik kalau gitu Bu Eni. Kalau gitu sekarang saya, mau coba, Iya menghubungi Walasan dulu deh, saya mau minta izin nanti bicara dengan Bima, ya Bu Eni. iya. Oke, silakan Miss Ina, semoga Iya, mendapatkan kalau solusi yang gitu, terbaik ya, eee dengan pembicaraan kita hari ini, mhm. mhm.
Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu Weni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Weni. Iya, Miss Ina, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, berarti sekarang mari kita kerjakan refleksi ya Bu Weni. Duh, saya nggak ngitungin lagi. Oke, oh di sini juga ya? Oh, oke. Iya. Refleksi yang tadi ya? Mm-mm. Oh, udah di-download, saya belum download. Saya download dulu ya. Mengerjakannya Itu aja ya, di Word masing-masing kan ya? Iya. Yang mana yang kemarin? Isinya masih Yang sama? kemarin aja iya, ditambah-tambahin aja kali ya. Iya kali ya. Refleksi coaching hari kedua. Iya kan ada refleksi coaching 1, refleksi latihan coaching. Yang mana nih? Yang ada kodenya 5 lembar, Sama aja, refleksi Bu. diri. Sama aja katanya. Oh sama? Oh gitu. Yang Miss Ina ambil yang mana? Refleksi coaching apa yang mana? Refleksi coaching. Sama aja ya? Oke, yang ada angka 1-nya ya? Oke, siap. Itu ngomong 10 menit aja juga udah capek. Iya. Nanti kan juga apa, aksi nyatanya 3 orang kalau nggak salah saya baca kemarin. Demonstrasi kontekstual. Kita itu nanti ada di demonstrasi ya. Di aksi nyata juga ada, Miss. Yang satu Di aksi nyata nanti ngajar. aksi nyata juga ya. Iya, melihat temannya lagi ngajar gitu. Iya, coaching. Gitu. Ini hampir sama aja ya. Sama isinya kita tambahin aja kan menurut kita lebih baik hari ini ya. Oke, itu ya. Ya, Bapak dan Ibu sudah selesai ya? Ya, sudah Bu. Oke, boleh masuk ke room lagi. Ini kita stop dulu ya Bu ya. Stop recording. Oke. Kita stop ya Bu ini. Oke.